Oke, selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya di semester ini. Saya akan ngajar mata kuliah Business Intelligence. Ini nggak ada hubungannya sama Intel, kecuali prosesor kalian Intel. Oke, apa ya? Kita ngobrol ringan aja sih untuk pertemuan pertama. Kita akan mulai terkait dengan materinya itu di pertemuan selanjutnya. Ya, mungkin kita akan ngobrolin beberapa hal terkait dengan apa yang akan kita lakukan satu semester ke depan. Oke. Oke, yang pertama kita akan mulai setengah jam lebih lama lebih telat daripada jadwal. Jadi misalnya kalau saya ngajar kelas ABC semuanya, mudah-mudahan udah hadir di sini. Saya lupa jadwalnya, bentar. Kalian udah tahu ya kalau misalkan kita pakai jadwal yang dikasih sama Pak Wiguna di ini ya. Di mana namanya? Yang dikasih di apa namanya PDF itu gitu. Oke, yang pertama saya akan ngajar apa namanya kelas 4A itu di jam 11 hari Senin. Kemudian ngajar kelas B itu di hari Selasa, kita mulai jam 8. Dan hari Kamis kita akan mulai jam 5. Ya, jadi itu untuk jadwalnya. Jadi kita nggak bakalan start jam setengah 8 gitu, berarti kalian kalau yang sial kan yang ini ya, yang kelas B gitu. Jadi kalian harus berangkat jam 7 pagi gitu, kayak SMA gitu. Saya juga belum bangun pagi gitu. Jadi kita win-win solusinya gitu, tapi yang sial justru yang kelas C gitu, hari Kamis kita mulai jam 5 paling, tapi nggak nyampe malam lah ya. Kita kan kelas apa namanya? Kelas C-nya itu di kelas IKI 3, jadi di kampus tengah. Kalau yang kelas A sama B di FOK 4 itu ada di Jenang Dalam. Ya, jalan-jalan lah ya. Oke, kelas 4A dan kelas 4B mungkin Korti saya ngobrol di sini deh. Kalian ada gini nggak? Ada jadwal yang di kampus tengah nggak hari itu? Sebentar Pak, saya lihat dulu Pak. Kita juga belum hafal juga, jadi kita nyontek dulu. Hari Senin Pak ya? Kalau Senin, Nggak ada Pak. nggak ada ya, nggak ada di kampus tengah ya. Kalau kelas 4B, Untuk hari Selasa nggak ada, nggak ada. nggak Oke. ada yang di kampus term. Di FOK semua. Fokus semua. Ya, emang kita sih rencana jadwalkan untuk supaya kalian nggak lari-larian dari habis dari kampus tengah ke mana namanya ke Jenang Dalam, dari Jenang Dalam ke sana gitu. Jauh, berbahaya di jalan. Lumayan deh sekitar 11 kilo, 10 kilo gitu. Jadi resiko juga di jalan. Jadi harapan saya bisa seperti itu. Terus udah telat setengah jam jangan ditelatin lagi. Jadi jangan baru join setengah 9 kalian telat 1 SKS tuh gitu kan. Gitu. Jadi ya kalau bisa on time di jam 8 ya. Terus kalau apa namanya Zoom meeting saya minta kalian untuk on cam ya daripada ya kompensasi dari sekedar apa namanya bayar bensin ya kan, bayar makan siang ke kampus ya udah bayar kuota dikit lebih buat on cam gitu. Nggak apa-apa kalau kalian sambil apa nih kalian di rumah sendiri. Jadi nyamankan diri kalian untuk di rumah sendiri. Jadi kalau kalian mau makan, mau sambil main game, nggak masalah, nggak masalah. Jadi mau ngobrol sama pacar sampai kalian nggak masalah gitu. Mau bantuin ibu nyuci jemuran nggak masalah. Usahakan on cam supaya saya ada berasa mahasiswanya di sini. Gitu. Saya kesepian ketika saya zoom. Jadi ya ayolah gitu. Ya nggak apa-apa. Kalau kalian itu bisa usahakan Zoom. Zoom-nya on cam. Saya berterima kasih sekali gitu karena ya kalian butuh kuota tapi ya inilah kompensasi kita dari online. Jadi kita bisa tetap di rumah, kita bisa hemat bensin, hemat makan siang di kantin kampus gitu. Tapi ya kita akan online di rumah. Ya kita bareng-bareng gitu. Kalau misalkan ada kendala teknis mohon diinfokan ke saya, oke?
Terus untuk ini, untuk keterlambatan saya toleransi udah jam 8 telat kita setengah jam gitu misalkan, atau nanti kelas A-nya itu jam 11 gitu. Terus kelas C-nya jam 5 sore gitu. Eh, saya ini toleransikan itu ya 15 menit ya. Telat 45 menit dari jadwal yang sudah di ini dia. Jadi mohon diinformasikan ke saya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, info ke saya Japri. Info WhatsApp pribadi ke saya atau bilang ke Korti gitu. Izin gitu. Ya, gitu. Ya, usahakan bisa hadir gitu. Kemungkinan rekaman ada sih, jadi kalian bisa untuk belajar via online juga bisa. Ya, tapi ya saya harapkan kalian tetap bisa ikut mata kuliah ini dari awal sampai akhir. Oke. Mata kuliah ini gimana sih gitu? Kita akan ngapain sih di mata kuliah ini gitu? Apakah kita jadi intel karena kita bisnis intelijen? Apakah kita mengintai apa nih perusahaan orang karena ini bisnis intelijen? Bisnis intelijen adalah fundamental dari salah satu apa namanya konsentrasi yang ada di Prodi SI. Kita punya konsentrasi ada 3. Yang pertama keamanan cyber. Akhirnya saya ingat itu ada konsentrasinya. Yang kedua kita punya manajemen sistem informasi. Sangat general sekali untuk teman-teman yang belajar coding di situ. Dan terakhir kita punya ini rekayasa intelijensia dan bisnis. Ya, nama mata kuliah ini sudah ada di situ, intelijensia bisnis. Ya, RIB ini. Nah, gitu. Saya jelasin sama teman-teman lagi gitu. Mungkin kita waktu di pemrograman web kita sudah dapat ngobrolin ini. Oke. Ketika teman-teman passion terkait dengan jaringan, keamanan cyber, komputer, robotik, maybe IoT, maybe itu kemungkinan teman-teman bisa ngambil keamanan cyber. Ya, bisa di situ. Terus teman-teman ketika tertarik ya, UI UX yang paling sering ada di kakak tingkat kalian, UI UX. Kemudian kalian suka sama pemrograman web, kalian suka sama mobile, kalian suka sama tata kelola TI, nge-audit sistem informasi, kalian bisa ngambil manajemen sistem informasi. Oke. Saya nggak bisa menjelaskan banyak soal keamanan cyber karena yang saya nggak ahli sama sekali, saya nggak kenal sama sekali itu, jadi saya nggak bisa menjelaskan. Tapi kalau ke manajemen sistem informasi, kemungkinan besar teman-teman, harapan saya ya, 50% coding, 30% desain UI UX, 20% laporan. Rata-rata umumnya komposisinya seperti itu. Gitu. Pak, saya nggak bisa ngoding, tapi saya pengen ke manajemen sistem informasi, Pak. Gimana caranya? Bisa. Jadi teman-teman bisa ngambil nanti topik skripsinya tentang audit sistem informasi. Teman-teman nanti bisa ngambil topik soal UI UX. Bisa. Teman-teman bisa tentang evaluasi sistem informasinya. Bisa. Itu tanpa coding. Atau ya minim coding. Bisa. Pak, saya pengen full stack nih, Pak. Saya pengen bisa jadi developer nih, Pak. Ya, manajemen sistem informasi udah jelas sekali memberikan ranah di situ. Oke. Gitu. Terus bisa terus ngapain di RIB? Yang kita akan bahas di RIB. Rekayasa intelijensia dan bisnis. Di sini adalah mata kuliah jujur yang paling aman buat mental. Jadi di rekayasa intelijensia bisnis adalah kondisi praktikal sekali. Kondisi kalian akan belajar siap untuk ke dalam perusahaan yang biasanya non-tech. Saya udah membuktikannya di situ. Ketika kalian keluar dari MSI gitu, kemungkinan manajemen sistem informasi, MSI ya bahasa Indonesia ternyata. Ke MSI, kalian akan belajar coding, kalian akan belajar evaluasi sistem, kalian akan belajar UI UX, dan semua itu expertise-nya kemungkinan besar teman-teman akan implementasikan langsung di perusahaan TI. Ya, jadi itu paling relevan ke situ. Ketika teman-teman gimana ya, kalian punya satu senjata yang hebat, kalian bisa masuk ke MSI itu. Pikiran saya seperti itu. Opini pribadi ya. Terus ketika teman-teman itu sekarang mulai melihat ada peluang lain. Bisa nggak ya saya kerja sebagai TI di pariwisata? Bisa nggak ya saya
pengen jadi TI di rumah sakit, di bank, dimanapun di something yang di luar ranah TI pure, teman-teman bisa punya chance untuk mempelajarinya di RIB, Rekayasa Intelijensia dan Bisnis. Ya, apa yang ditawarkan di sana? Kalian akan jadi data analyst, kalian akan jadi data engineer, tergantung suka teman-teman nanti. Nah, kita akan icip-icip apa yang akan terjadi di situ di sini di mata kuliah ini, rekayasa intelijensia dan bisnis. Itu ada di bisnis intelijen. Gitu. Pak, saya nggak bisa, saya pengennya bikin robot, Pak. Saya pingin ke konsentrasi keamanan cyber, Pak. Saya pingin jadi kayaknya mata kuliah ini nggak penting. Iya, nggak masalah gitu. Ini adalah salah satu jalan hidup, lompatan hidup, ya. Kalian akan tetap dapat nilai yang bagus sama saya seperti biasa. Ya, jangan nanya, Pak, kok saya dapat A minus, Pak? Harusnya saya dapat A. Tidak. Kalau kalian dapat A minus, berarti kalian sebenarnya dapat B plus. Percayalah. Jadi itu saya sudah naikin nilai kalian banyak, jangan nanya lagi. Udah. Terus Pak, saya nggak mengambil mata kuliah ini, tapi tetap kalian akan dapat nilai yang bagus. Saya nggak mau jebolin portfolio kalian untuk kalian yang lamar kerja, karena ngelamar kerja sulit. Ya, sulit. Kemarin saya ngasih info sama kalian, kalian masih menang 0,5 poin dari swasta. Ada revisi. Swasta sekarang diakui 0,25 lebih rendah daripada IP negeri. Jadi kalian overkill teman-teman kalian di swasta, IP kalian 3,76. Ya, sudah mulai naik ternyata. Ya, ketika IPK kalian segitu, kalian sudah mulai bisa overkill teman-teman kalian di swasta. Tapi ketika kalian di bawah itu ya nggak apa-apa gitu. Ya, sejujurnya perusahaan tidak mencari lulusan dewa gitu. Perusahaan. Ya, beda sama dosen ataupun guru mungkin mencari IP yang sangat besar. Tapi ketika kalian di perusahaan, enggak. Perusahaan oke, kalian masuk dengan IP yang bagus, tapi setelah itu ada wawancara dan user testing, di situ akan berbeda nasib kalian. Ketika kalian nggak punya skill tapi IP kalian gede, salah satunya saya gitu. Jadi saya nggak punya skill banget apapun ke bank, saya punya IT aja. Sedangkan yang saya pikir di bank adalah accounting, saya pikir di bank itu adalah soal duit dan pinjaman debit kredit. Tidak, ternyata di bank luas, dan saya dapatnya di back office, dan saya ternyata hidup dapat gaji lumayan besar gara-gara Excel doang. Dan Excel yang membantu saya hidup survive sampai 9 tahun di bank, dan sedikit dari mata kuliah ini. Rekayasa intelijensia dan bisnis, dan satunya bisnis intelijen. Karena apa? Yang saya ujung-ujungnya lakukan adalah pembuatan dashboard terkait dengan bisnisnya di bank. Gitu. Manual. Karena di bank salah satu adalah perusahaan yang sangat sulit sekali kita berikan sebuah aplikasi. Sulit sekali. Karena apa? Bank itu closed system. Kalau kalian bikin open system, sedikit saja masuk spam atau sedikit aja masuk trojan, virus, dan sebagainya, itu bobol data nasabah, mampus banknya. Ya, jadi itu sangat secure banget di bank. Bagaimana caranya kalian itu nanti pengen bikin dashboard, pengen bikin chart, itu totally Excel. Itu yang saya rasakan di perusahaan. Mungkin ketika kalian masuk ke bank, Pak Surya nggak seperti itu kok yang saya rasakan setelah saya bekerja gitu. Berarti banknya sudah evolve. Ya. Bank konvensional sangat konvensional sekali, dan kayaknya di masa sekarang 2-3 tahun ke belakang adalah masa percabangan bank. Ya. Masa percabangan bank di mana kayaknya bank itu udah mulai ke arah digital banget. Bank digital udah mulai muncul gitu. Pertama kali dengan Genius kan gitu. Saya juga nasabah Genius. Dan sekarang saya terakhir nasabah setia dari Blue gitu. Sok-sokan punya BCA padahal kagak gitu. Takut sama potongan BCA 27.000, lumayan ngeri. Itu lumayan, nasi padang 1 bungkus sebulan dipotong kita. Ya, jadi itu gitu. Apa yang kita akan pelajari di rekayasa intelijensia dan bisnis?
mungkin saya share screen sedikit. Enggak, kita nggak belajar, enggak. Saya rencana ngasih ini kemana ini? Ke Google. Kok Google sih? E-learning. Sebentar. Gimana sih caranya? SSO. Besok dulu. Saya sampai lupa. E-learning. Oke. Di e-learning saya sudah begadang bikin tampilan yang tidak ada apa-apanya. Oke, kalian bisa lihat di e-learning untuk mata kuliah Business and Intelligence itu masing-masing untuk kelasnya saya bikin berbeda karena agak tidak fair ketika saya ngambil tugas di kelas A, terus deadline-nya di kelas A lagi, C-nya kesian gitu. Karena A yang paling dulu, C yang paling akhir gitu. Jadi untuk teman-teman di Business Intelligence, kalau kelas A masuk kelas A, kelas B ke kelas B, terus saya akan ada gini, ada nggak bisa diklik. Wait, user baru bisa. Kelas A, saya ada ininya, ada passwordnya nanti. Nah, mana chat sih? Oh ini dia, chat. Kalau kelas A, enroll key-nya SI, DI, A. Ini apa nih? Kelas A ini. Cancel ya dah. Coba ingat ya. Kelas B, I, DI, B. Kelas C, SI, DI. Oke, itu adalah self enrollment-nya untuk teman-teman bisa join di kelas itu. Mending saya cek aja lagi ya. Tuh, nggak bisa. Kelas B. Kelas B itu passwordnya adalah salah nih. Ini ya betul. Terus kelas C mana dia? Ya betul, udah benar passwordnya. Jadi teman-teman bisa join ke situ supaya teman-teman juga nggak kecampur sama teman-teman yang lain, supaya kebijaksanaannya sesuai dengan yang optimal, supaya nggak kemana-mana. Kesian kalau deadline, terutama sih masalah deadline. Jadi kelas A bakal dapat. Kalau saya kecilin di kelas A, nanti kelas A-nya kesian. Kalau saya normalin kelas C-nya enak gitu. Jadi supaya nggak salah ya. Jadi kalian bisa pakai e-learning. Di e-learning ada apa aja sementara ini. E-learning berubah banget, jadi saya agak masih kaku juga ya. Jadi ada kata pengantar yang biasa aja, kemudian ada perangkat perkuliahan, seharusnya di situ. Oh, masih loading. Loading gara-gara saya Zoom mungkin ya. Ada kontrak perkuliahan, intinya ada kontrak perkuliahan, ada silabus, ada RPS, ada panduan e-learning standar sekali, kemudian udah muncul. Wah, saya bisa bikin flipbook tuh, gitu. Nggak, sangat tidak berprestasi sekali dasar. Kemudian ada konsep dasar business intelligence, di sini ada video, kemudian ada slideshow, kemudian ada diskusi. Untuk pertemuan pada mata kuliah saya akan menggunakan bantuan dari berbagai macam penilaian, termasuk itu diskusi ataupun kuis untuk sebagai nilai kehadiran. Selain saya menggunakan Zoom, kalau misalnya online itu saya bisa cek attendance kalian via Zoom. Oke. Yang penting kalian pakai nama yang bisa saya track, saya bisa lihat gitu.
Jangan pakai nama panggilan di Balai Banjar ya, sulit nanti saya nge-tracknya. Jadi itu untuk nanti cek di apa namanya, nanti Korti juga tolong info itu nilai kehadiran semua, attendance hadiran semuanya ada di e-learning. Itu. Offline online itu ada di e-learning. Nanti supaya kalian nggak sia-sia juga datang tiba-tiba nilai kalian kenapa nilainya nggak tahu, ya supaya juga ngangkat juga nilai kalian ada di e-learning. Ya. Terus mata kuliah ini gimana Pak? Apakah ada praktek? Ada. Kita akan menggunakan aplikasi namanya Tableau, namanya begitu. Jadi saya juga belum pelajarin, katanya ada seperti itu. Saya nggak tahu itu apakah berbasis desktop atau berbasis online. Saya nggak tahu. Saya masih belajar juga. Ada berbagai macam aplikasi yang akan muncul di dashboard kita di Business Intelligence. Nanti kita sama-sama cari tahu. Kalian akan juga cari tahu. Oke. Terus apa aja sih yang akan kita pelajarin di mata kuliah ini ya, gitu. Kalau di Business Intelligence yang pertama kali kita akan belajar soal konsep dasar Business Intelligence gitu. Apa itu Business Intelligence, apa fungsi finance-nya, gitu, sejarahnya, challenge-nya gitu. Terus kemudian kita juga akan belajar mengenai model tools-nya gitu. Tentang business reporting, querying, collab, dashboard, teknologi advance-nya dari Business Intelligence. Terus selanjutnya kita akan belajar soal environment atau lingkungan dari Business Intelligence gitu. Itu ada tentang platform dan strateginya, organisasi, Business Intelligence Framework, kemudian service and system evolution-nya. Terus kita akan belajar soal siklus Business Intelligence, big picture-nya seperti apa, human factor dalam BI, kemudian arsitektur dan roadmap-nya. Kemudian kita akan belajar soal tahapan di Business Intelligence, ya. Terus kita akan belajar project plan, user requirement, design and development, maintenance and enhancement dalam sebuah Business Intelligence. Oke. Kita habis itu UTS. UTS-nya kemungkinan besar nanti ya jawab pertanyaan ya. Jawab pertanyaan. Oke. Selanjutnya setelah UTS kita akan belajar soal teknologi Business Intelligence. Itu ada data warehouse, smart store, overview soal BI software dan BI product and vendor. Nah, di sini kita akan belajar mulai belajar ke sana modelnya. Kemungkinan besar kita pakai Tableau. Gitu. Terus ada risiko soal business intelligence gitu, resistant movement, moving target, rigidity gitu. Jadi ada di situ risiko dalam penggunaan business intelligence ya. Gitu. Terus nah 4 pertemuan terakhir kita akan project. Jadi penerapan business intelligence kita akan coba teman-teman untuk membuat atau mengimplementasikan business intelligence. Nanti saya coba cariin sampel datanya. Nanti teman-teman akan buat dari situ. Nah, itu macam-macam nih bagaimana caranya. Ada the enforcement, value of parallelism processing system, dan data layout and performance. Itu juga nanti akan belajar kita akan pelajari bersama-sama. Ketika kita lihat bahasa-bahasa saya kayaknya kok serem-serem ya, bahasa Inggris semua ya Pak ya gitu. Ya, training kelas IKI. Enggak training kelas IKI. Tapi memang paling dekat bahasanya bahasa Inggris ya. Jadi kita bersyukur kita ada di computer science bukan di biologi ya. Bahasanya Odessa Sativa itu kemana gitu ya. Jadi itu belum nggak nyampe. Gitu. Jadi syukurlah kita masih bahasa Inggris belum bahasa yang di luar Inggris ya. Jadi itu ya, business intelligence itu bahasanya ribet banget. Tapi ketika kita pelajarin business intelligence ini kita kayaknya bisa tahap lanjut dari sebuah analisa proses bisnis. Tapi kita di sini sudah bermain dengan data. Ya, business intelligence sangat dekat sekali yang dengan namanya 3 mata kuliah yang ada di rekayasa intelijensia ada bisnis. Ya, yang pertama ada data warehouse, yang kedua ada data mining, yang ketiga ada SPPK, sistem pendukung pengambilan keputusan, decision support system. Oke. Salah satu expert saya adalah di situ ya. Mungkin saya udah berkali-kali, mungkin kalian akan Marcel menghilang. Kira-kira dia raise hand. Pak, saya mau ke kamar mandi, nggak usah izin. Canda. Oke. Nanti kalian juga akan kenal di semester 6. Saya juga ngajar SPPK karena sangat
sangat relate sekali. Saya agak beruntung semester ini karena mengajar mata kuliah yang saya bisa, dan saya tidak beruntung sekali karena mengajar mata kuliah yang tidak saya bisa. Saya ngajar kuliah pemrograman berbasis framework, pemrograman web berbasis framework. Ya, kakak tingkat kalian akan menyesal. Gitu. Jadi ya, ini adalah mata kuliah yang akan mendasari semuanya di situ. Dari 3 mata kuliah itu yang paling dekat dengan business intelligence ini adalah data mining, paling dekat. Kedua yang terdekat adalah data warehouse. Yang ketiga itu baru SPPK. Kenapa seperti itu? Data mining sangat diperlukan sekali ketika kita untuk mencari datanya. Kalian semester kapan dapat data mining ya? Sekarang ya? Pak, semester 5 sekarang. Lupa saya. Nah, semester 6. Semester 6 kalau kalian ngambil RIB baru dapat. Kalian akan mencari data menggunakan data mining, kalian akan naruh data dengan database yang sangat besar dengan data warehouse, dan kalian akan mengambil keputusan terhadap bisnis kalian dengan SPPK. Gitu. Jadi ketika kalian punya paket lengkap soal business intelligence, kemungkinan besar kalian akan bisa bagus di rekayasa intelijensia dan bisnis. Gitu. Minim coding, kecuali Python. Satu aja, Python doang biasanya. Dan Python bisa saya lakukan karena walaupun saya orang tua yang sangat gaptek sekali yang tidak bisa menggunakan framework, Python terasa mudah karena tutorialnya banyak dan bagus sekali. Ya, gitu. Dan masih banyak bahasa pemrograman lain yang kemungkinan dipelajarin di rekayasa intelijensia dan bisnis. Tapi kalau saya rasa yang sulit itu ada di ini ya. Kalau saya pribadi ya, MSI itu sulit buat saya karena ada seninya di situ. Saya kurang. Jadi kalau teman-teman punya daya seni yang tinggi, kreativitas yang tinggi, MSI lebih bagus. Karena di sana ada UI UX. Ya, art kalian akan nyampe di situ. Jadi ngurusin warna, ngurusin bentuk, ngurusin button, bentukannya di mana, ukuran segimana, itu akan menyenangkan. Ya, di situ. Jadi sekarang teman-teman ada di semester 4. Di tengah-tengah jembatan kehidupan, ya. Ketika jembatannya runtuh, ini adalah masa-masa yang paling sakit jatuhnya karena di tengah-tengah gitu, nggak bisa kemana-mana lagi. Ya, pengalaman saya nih semester 4 paling membosankan, tapi paling berat rasanya karena project ya. Ketika kalian bisa lewat semester 4 dengan baik, kemungkinan hidup kalian semester 5, 6, 7 akan baik-baik saja. Tapi ketika kacau di semester 4 biasanya sulit. Oke. Jadi jangan lupa berkonsultasi dengan PA, berkonsultasi dengan dosen. Kalau bisa dosen diajak diskusi-diskusi. Kalau bisa, saya tekankan sama kalian belajar untuk memilih konsentrasi sekarang. Karena konsentrasi kalian nggak bisa lompat di tengah jalan. Jadi satu jalur deh. Oke. Pikirkan dengan baik, pikirkan mulai sekarang, karena semester 5 adalah mata kuliah yang sangat umum sekali. Di sana ada lintas prodi 3 kali 3 SKS, kemudian di situ ada KKN, di situ ada bahasa Inggris 2, kemudian ada metodologi penelitian. Tidak ada pilihan lagi untuk kalian memilih. Jadi ini adalah akhir dari kalian untuk menentukan pilihan. Oke. Saya mau kemana ya? Saya pengen bikin Astro Boy gitu. Saya pengen bikin Doraemon gitu. Harapannya, mimpinya coba ke keamanan cyber. Saya nggak tahu yang itu. Ya, jadi ketika kalian, kalau saya orang RIB, saya akan menawarkan sama kalian RIB itu bisa kalian buat untuk bisnis, praktikal untuk bisnis gitu. Jadi ketika kalian merasa tidak pede bekerja di kondisi full coding atau teknologi penuh di perusahaan TI banget, RIB jadi salah satu concern yang bisa kalian pilih. Cuma kembali, apakah nanti pekerjaan orang RIB pasti di RIB, orang di MSI pasti di coding, atau orang di keamanan cyber pasti ke jaringan, ke Telkom seperti apa? Tidak, saya anak PTI yang masuk ke bank. Jauh sekali. Ya, konsentrasi PTI apa sih? Media pembelajaran, apalagi keguruan, whatever is that. Zaman saya belum ada konsentrasi, jadi saya nggak bisa ngobrol apa. Saya ke bank.
Dan hampir banyak teman saya ke bank. Gitu. Banyak tuh jadi guru. Jadi guru udah nggak saya obrolin ya. Yang anomali kan saya gitu. Jadi tidak semuanya konsentrasi akan menentukan masa depan kalian. Tapi ketika kalian itu bisa sejalan dengan konsentrasi, itu kehidupan kalian biasanya lebih mudah untuk menentukan ke depannya ya. Jadi seperti itu harapan saya. Coba pelajarin rekayasa intelijen pelajarin bisnis intelijen dengan baik. Siapa tahu nyaman, kemungkinan besar kalian bisa ngambil RIB. Kalau tidak nyaman, pikir-pikir lagi untuk mengambil konsentrasi yang lain. Paling aman MSI, paling aman, temannya banyak. Gitu. Ya, teman kakak tingkat kalian bikinnya itu kan? Apa namanya tuh? Kebanyakan sekarang perancangan UI UX. Karena yang kuat Bu Yudia sama Pak Ardi masih ada di situ. Gitu. Nah, nanti kalau kalian berkembang ke depannya, kemungkinan kalian harus mencari sudut pandang yang berbeda, takutnya udah resisten. Ya, anggap aja prodi kalian tubuh manusia dan judul skripsi kalian adalah virus. Jadi kalau dia udah keseringan judulnya seperti itu, kemungkinan besar resisten. Kemungkinan besar ditolak gitu. Kenapa? Udah kebanyakan. Yang kedua, oke diterima tapi kemungkinan ujiannya sulit. Ya, ini saya ngobrolin skripsi juga akan ujungnya saya ke situ. Mengarahnya situ. Ketika kalian nanti itu skripsian dengan topik yang sama teman-teman, revisinya kemungkinan besar adalah temanmu bisa seperti ini, ikutin temanmu ya. Itu akan memberatkan sekali. Dan saya kena. Bukan saya kena. Teman saya kena ke saya gitu. Surya bisa gini, kamu ikutin Surya ya. Waduh, teman saya pusing gitu. Ya, jadi ada konsekuensi di balik itu plus minus. Tapi di satu sisi banyak berbarengan dikit berarti yang diajak diskusi makin banyak gitu. Ya, dipikir-pikir ya. Jadi jangan pikir wah saya setengah jalan, skripsi saya setengah jalan juga sih, masih jauh gitu. Selama saya ke semester 1. Tidak. Jarak semester 4 ke skripsi jauh lebih dekat daripada kalian mengingat ke semester 1. 3 tingkat itu full kuliah. Sedangkan semester 5 kalian bolong. Ya kan? Anggap ada KKN, anggap ada melintas prodi 3, ada bahasa Inggris 2, metodologi 1. Kosong. Semester 6 magang. Kosong. Semester 7 tiba-tiba kuliah udah lupa caranya gitu. Belum selesai kuliah sudah diminta proposalan, bingung. Ya, jadi hati-hati sekali berstrategi. Ya. Sering-sering ngobrol sama PA, sering-sering ngobrol sama dosen mata kuliah. Kemungkinan besar di sini semester 4 kalian sudah mulai judul enak kayak gimana ya, topik enak kayak gimana ya. Ya. Banyak mata kuliah yang kalian akan pelajarin sekarang. Gitu. Oke. Saya ngomong kemana-mana, bisnis intelijen menyenangkan, bukan? Jadi kita akan ngobrolin banyak soal bisnis. Mirip sama bisnis, analisa proses bisnis. Cuma analisa proses bisnis kemarin pakai Bizagi dan pakai siklus itu semester 1 ya, mungkin masih lupa-lupa ingat. Tapi ketika bisnis intelijen kita akan banyak ngomong soal data. Ya. Banyak ngomong soal data dan banyak akan ngomong kira-kira kita ngapain dengan data ini. Apakah data ini kurang, apakah lebih, apakah pas, apakah diolah jadi apa. Dari data ini kita akan bisa ngambil keputusan kayak gimana. Ya. Itu. Terutama itu. Jadi saya suka di Muara ya, saya suka di decision support system. Dari data ini saya bisa ambil jadi apa. Saya punya data seluruh IPK mahasiswa satu Uniksa. Dengan data IPK itu saya bisa ngapain? Apakah saya bisa alokasikan untuk kelas IKI? Apakah saya bisa alokasikan untuk beasiswa? Apakah saya bisa alokasikan untuk pertukaran pelajar? Apakah saya ngapain? Iya, berdasarkan data itu. Itu yang akan kita pelajari. Itu dari data Uniksa doang gitu. Kalau kalian tuh nanti belajar, saya punya data bisnis apa untuk kemana, itu bisnis intelijen ngaruh. Oke. Pengalaman saya di bank, itu ada juga bisnis intelijen yang ada di BNI. Itu kalau nggak salah namanya Executive Information System, masuknya ACE namanya. Jadi dari data penjualan seperti apa, dapat grafik, nanti si bos, dari situ dia akan menentukan mau ngapain. Apakah relaksasi bunga,
apakah menambah Salesforce untuk KUR, apakah kayak gimana itu nanti ya. Jadi kalian nanti akan belajar bagaimana menampilkannya gitu. Belum mengambil keputusannya. Mengambil keputusan ada di semester 6 di RIB di SPPK gitu. Oke. Ya. Jadi kita akan belajar bagaimana mengambil data, mengolahnya, memvisualisasikan. Kayak gitu. Kalau saya minimalisasi sekali mata kuliah ini adalah gimana caranya kalian bikin grafik di Excel. Itu paling simple rasanya kalau masuk otak kalian. Ya. Tapi data kita besar, tabel kita banyak, dan itu harus dimengerti sama orang. Itu business intelligence kurang lebihnya. Ya. Gitu. Pak, business intelligence kayak gimana sih Pak kalau futuristik kayak Iron Man di kepalanya Iron Man kalau dia tuh lagi di shoot dalam shootnya Iron Man kan ada banyak grafik dan seperti apa. Business intelligence kayak gitu. Kalau kalian pengen expert ya kalian bikin Jarvis ya, business intelligence itu. Nggak, kejauhan. Ya, bikin chart Excel kerendahan gitu, bikin Jarvis kejauhan gitu. Ya, kita akan dari tengah-tengah. Kita akan sama-sama belajar. Saya suka tapi saya nggak tahu banyak. Tapi ini adalah fundamental. Kita akan jalani bareng-bareng. Kurang lebih seperti itu. Hahaha kita di pertemuan pertama. Dibaca materinya kita akan skip penjelasan materi di pertemuan pertama. Tapi saya hitung ini pertemuan pertama. Nanti Korti bisa screenshot untuk bukti seperti biasa. Saya nggak tahu apakah sudah bisa pelaporan di mana namanya itu. Siak saya nggak tahu, tapi dipersiapkan saja supaya ada dokumentasi. Siaknya kacau banget. Terus nanti di e-learning teman-teman bisa coba isi di discussion ya. Discussion pertemuan 1 akan jadi nilai perhitungan kehadiran selain sama Zoom juga sama dapat nilai tambahan di situ. Ya, itu kurang lebih. Kira-kira teman-teman ada yang ditanyakan terkait dengan pertemuan awal kita? Ya enggak, pertemuan setengah kita. Tidak 0 kurang 1. Ada yang ditanyakan? Udah ada yang punya judul skripsi? Wah, kecepatan. Oke. Mudah-mudahan di akhir semester target kita adalah kalian sudah punya judul skripsi. Baik dari segala mata kuliah apapun itu. Ya. Kita akan belajar gimana cara nyari data. Ini adalah fundamental sekali. Skripsi yang baik adalah yang ada datanya. Oke, ada pertanyaan kurang lebih? Sepertinya tidak. Apa ini Pak? Itu saya juga belum mengerti Pak. Iya jelas ya, belum ada pertanyaan karena belum mengerti. Kita akan mulai, saya akan nge-trigger sedikit kekepoan kalian itu di discussion itu pertama sekali. Setelah itu kita akan belajar soal materi business intelligence di minggu depan. Harapan saya bisa luring ya, Dita. Mudah-mudahan bisa luring. Saya nggak tahu jadwal untuk ini nih kunjungan. Saya nggak tahu. Mudah-mudahan tunggu informasi saya selanjutnya. Ya, jadi ketika ada Zoom saya akan informasikan ke Korti. Ya, kalau nggak ada nanti Korti juga akan menginformasikan itu luring. Gitu. Ya, gitu. Jadi defaultnya adalah luring di jadwal masing-masing, kecuali kita Zoom. Ketika Zoom berarti saya ada kegiatan. Gitu. Oke, mudah-mudahan seperti itu. Tapi kayaknya sih, nah untuk minggu ketiga Maret, ya minggu ketiga Maret itu tanggal 20 sampai 24 libur semua ya. Itu nyepi, ya. Kalian lagi sambil ogoh-ogoh ini kuliah itu lucu ya. Jadi jangan. Jadi kita libur itu di minggu itu. Habis itu ada lagi libur yang kayaknya akan mendesak itu kayaknya di nggak tahu deh. Nggak ada ya. Kayaknya yang bakal total seminggu libur di situ. Ya. Ya. Kayak tanggal merah gitu. Kayaknya yang di minggu ini kayaknya akan saya luring lagi. Oke. Itu minggu depan kemungkinan besar akan offline ya. Terus lagi 2 minggu libur. Nah, selanjutnya kita pikirin lagi.
Oke, gitu ya kurang lebih ya. Menunggu pengumuman dari saya. Dan saya pasti umumin ke Korti itu pasti maksimal di hari Jumat. Ya, mudah-mudahan. Oke, itu saja untuk pertemuan kita di hari pertama kita. Kembali lagi ada pertanyaan? Tidak? Kurang lebih belum mengerti. Kita akan lebih perjelas lagi mata kuliahnya di pertemuan selanjutnya. Itu aja untuk pertemuan kita kali ini. Selamat pagi, terima kasih. Saya izinkan untuk live. Dadah. Terima kasih Pak, selamat pagi. Pagi. Terima kasih. Terima kasih Pak, selamat pagi.